Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Pasti kita semua sudah mengetahui bahwa lembaga negara di Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945. Dan menurut UUD NRI tahun 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia diinspirasi oleh konsep trias politika. Walaupun menurut UUD NRI kekuasaan di Indonesia diinspirasi oleh konsep trias politika, tetapi kekuasaan negara tidak dipisahkan, melainkan akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sesuai fungsi, tugas, dan wewenang. Fungsi, tugas, dan wewenang sudah diatur dalam undang-undang tanpa mengabaikan asas independen masing-masing lembaga. Jadi, kita tidak perlu khawatir atas tidak adilnya lembaga negara kita. Dan hal yang terpenting harus ada kerjasama yang sesuai dengan semangat kekeluargaan atau demi kebersamaan bersama. Di dalam UUD NRI tahun 1945 telah dijabarkan secara jelas oleh undang-undang, yaitu yang pertama, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU Nomor 42 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014. Kedua, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum amandemen MPR merupakan lembaga tertinggi di negara, namun setelah diamandemen UU NRI tahun 1945, MPR menjadi sejajar dengan lembaga lainnya. UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 2 semula berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi setelah amandemen isinya berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Susunan anggota MPR telah diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 pasal 2 ayat 1. Jumlah anggota MPR periode 2014 sampai 2019 adalah 692 orang, terdiri atas 560 anggota DPR dan 137 anggota DPR. MPR melakukan sidang sekali dalam 5 tahun yang telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 2 ayat 2. Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR adalah UU Nomor 17 Tahun 2014. Susunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua, MPR diresmikan melalui keputusan Presiden. Yang ketiga, masa jabatan MPR 5 tahun. Adapun wewenang MPR, yang pertama, mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil dalam masa jabatannya. Setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan, dan lain-lainnya. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila masa jabatannya telah selesai. Tugas MPR adalah memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, UU NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, dan yang terakhir, menyerap aspirasi masyarakat. Adapun hak-hak anggota MPR adalah yang pertama, mengajukan usul perubahan pasal UUD NRI 1945. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Yang keempat, membela diri. Yang kelima, imunitasi. Yang keenam, protokoler. Dan yang terakhir, keuangan dan administrasi. Adapun kewajiban anggota MPR, yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan dan mentaati UUD NRI 1945. Yang ketiga, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. 2. Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 4 ayat 1,
Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 2 pasal yang sama menuliskan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sistem presidensial. Sekalipun demikian, prinsip bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem presidensial dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. B. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. C. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. D. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. E. Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Saat MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR tetap mempertahankan sistem presidensial, sekalipun dilakukan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Karakteristik sistem presidensial dapat diketahui dan dipahami dari hal-hal sebagai berikut. A. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. B. Presiden adalah pihak yang berwenang menyusun kabinet dan mengangkat menteri. Sistem ini disebut non-parliamentary executive. C. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak boleh menjadi anggota parlemen karena kabinet bukan sebuah komisi dari parlemen. D. Menteri bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada parlemen sehingga ia tetap menjadi menteri selama masih dipercaya presiden dan tidak dapat dijatuhkan mosi tidak percaya dari parlemen. E. Masa jabatan menteri bergantung pada presiden, dalam arti presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja. F. Parlemen sebagai legislatif dan presiden sebagai eksekutif berperan seimbang melalui sistem kontrol dan keseimbangan. Selain sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, presiden bersama DPR menjalankan fungsi legislatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal ini diubah karena pemerintah dengan masa Orde Baru dianggap terlalu dominan dalam membuat undang-undang. Adanya perubahan ini membuat DPR diharapkan dapat menggunakan hak inisiatif untuk membentuk undang-undang. Berikut adalah tugas dan wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. B. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pasal 5 ayat 1. C. Menetapkan peraturan pemerintahan, pasal 5 ayat 2. D. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, pasal 10. E. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 1. F. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. G. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. H. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 ayat 1 dan 2. I. Menerima menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR,
Pasal 13 ayat 3. J. Memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 4 ayat 1, pasal 14 ayat 1. K. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat 2. L. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 15. M. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pasal 16. N. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Pasal 17 ayat 2. O. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU pasal 20 ayat 2 dan 4. P. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Pasal 22 ayat 1. Q. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23 ayat 2. R. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Pasal 23F ayat 1. S. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Pasal 24A ayat 3. T. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 3. U. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Pasal 24C ayat 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pada pasal 5 ditetapkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia harus memenuhi syarat berikut. A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendakannya sendiri. C. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. D. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. E. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. F. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. G. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. H. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. I. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. J. Terdaftar sebagai pemilih. K. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. L. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. M. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. N. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. O. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. P. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Q.
bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang terlibat langsung dalam GS30S atau PKI. R. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih pada pemilihan umum presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Setelah pemilu dilakukan perhitungan suara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai hasil dari perhitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden apabila tidak mencapai syarat pertama adalah dua pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Calon dengan suara terbanyak pada pemilu presiden dan wakil presiden tahap kedua ini akan dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden. Apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada presiden. Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disebutkan susunan DPR sebagai berikut. A. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. B. Anggota DPR berjumlah 560 orang. C. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. D. Anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. E. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Mengenai pimpinan DPR, UU Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan beberapa hal berikut. A. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. B. Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. C. Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Fungsi DPR berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. A. Fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. B. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. C. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. DPR mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. B. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. C. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikut sertakan DPR sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. DPR memiliki tugas sebagai berikut: A. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. B. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. C. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DPR mempunyai hak-hak sebagai berikut: A. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. C. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas satu kebijakan pemerintah atau menangani kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. 2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau 3. Dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianat terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Adapun anggota DPR mempunyai hak sebagai berikut: A. Mengajukan usul rancangan undang-undang. B. Mengajukan pertanyaan. C. Menyampaikan usul dan pendapat. D. Memilih dan dipilih. E. Membela diri. F. Imunitas. G. Protokoler. H. Keuangan dan administratif. I. Pengawasan. J. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dan K. Melakukan sosialisasi undang-undang. Anggota DPR mempunyai kewajiban sebagai berikut: A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. D. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. E. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. F. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. G. Menaati tata tertib dan kode etik. H. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau yang bisa disingkat dengan BPK dan Mahkamah Agung atau yang bisa disingkat dengan MA. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. BPK sendiri terbentuk pada tanggal 1 Januari 1947. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan sesuai dengan undang-undang. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsinya. BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, keanggotaan BPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, BPK mempunyai 9 orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Yang kedua, susunan BPK terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Yang ketiga, anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi untuk 1 kali jabatan. BPK memiliki tugas antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung atau yang bisa disingkat dengan MA. Pasal 24 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam UUD NRI tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Adapun untuk posisi Hakim Agung, keanggotaannya dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dan yang kedua, calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan UU sebelumnya. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda Mahkamah Agung adalah selama 5 tahun. Adapun susunan keanggotaan dan pimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, Hakim Agung, panitera, dan seorang sekretaris. Dan yang kedua, pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Yang ketiga, jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Yang keempat, pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Dan yang kelima, Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Bidang Non-Yudisial. Yang keenam, Wakil Ketua Bidang Yudisial membawahi Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua Muda Tata Usaha Negara. Dan yang terakhir, Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial membawahi Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan. UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 2 menyebutkan kewenangan Mahkamah Agung yaitu yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Baik, itulah dari saya. Sekian, terima kasih. 6. Mahkamah Konstitusi atau sering disebut juga MK, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang membahas Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 24C. UU No. 8 tahun 2011 menyebutkan anggota Mahkamah Konstitusi atau sering disebut juga MK sebagai berikut.
A. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. B. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. C. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 tahun, 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. D. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Hakim konstitusi dilarang merangkap sebagai penjabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sebagai berikut. A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk keputusan bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. B. Wajib memberikan keputusan atas terhadap DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perubahan tercelah dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahriana Ramadhani ingin menyampaikan bagian 7 Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara perwakilan daerah bersidang sedikit sekali dalam setahun. Menurut AM Fatwa 2009, keberadaan DPD dalam struktur ketentraman Indonesia antara lain dimaksudkan sebagai berikut. A. Memperkuat ikatan daerah dalam wadah NRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. B. Untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. C. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai DPD disebut sebagai berikut. A. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. B. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. C. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang, dan lain-lain. Menurut Eko
Prasojo 2003 terdapat dua pembahasan mengenai DPD yang terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Pertama, anggota DPD adalah wakil provinsi, bukan kabupaten dan kota. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beranjak dari asumsi wilayah yurisdiksi satu provinsi terdiri wilayah yurisdiksi kabupaten dan kota di provinsi itu. Kedua, wakil provinsi dalam DPD berdasarkan undang-undang tersebut tidak diangkat, tetapi dipilih rakyat langsung melalui pemilu. Dengan demikian, anggota DPD dalam berasal dari anggota pemerintah daerah, anggota DPRD, atau masyarakat biasa di daerah. Masyarakat daerah memilih sendiri wakil-wakilnya yang akan duduk di DPD melalui pemilu. Pemilihan anggota DPD dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 merupakan adopsi model Senat AS. Sesuai model Senat, anggota DPD adalah wakil rakyat daerah dan bukan pemerintah daerah. Tidak ada keterikatan legal formal antara anggota DPD dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, anggota DPD memiliki hak berikut: A. Bertanya, B. Menyampaikan usul dan pendapat, C. Memilih dan dipilih, D. Membela diri, E. Imunitas, F. Protokoler, G. Keuangan. Adapun kewajiban anggota DPD adalah sebagai berikut: A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, C. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, dan daerah. E. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. F. Menaati tata tertib dan kode etik. G. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. H. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan I. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Mengenai kepemimpinan DPD, dipimpin seorang ketua dan sebanyak-banyaknya 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD. Tugas pimpinan-pimpinan DPD adalah sebagai berikut: A. Memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan. B. Menyusun rencana kerja pimpinan. C. Menjadi juru bicara DPD. D. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD. E. Mengadakan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD. Adapun fungsi DPD adalah sebagai berikut: memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama. Wewenang dan tugas DPD adalah sebagai berikut contoh: memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 8. Komisi Yudisial atau sering disingkat KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
Adanya komisi yudisial membuat proses seleksi hakim agung diharapkan lebih objektif dan transparan. Selain itu, dengan adanya komisi yudisial diharapkan moralitas dan kejujuran para hakim agung akan semakin terawasi. Komisi yudisial keberadaannya sangat penting sebagai bagian dari perbaikan peradilan untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik sehingga dapat mendukung dan memperkuat lembaga pengadilan dan kemajuan pelaksanaan peradilan. Komisi yudisial kedudukannya di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut A.M. Fatma 2009, Komisi Yudisial menghadirkan suatu semangat agar prinsip negara hukum yang telah ditetapkan betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, para hakim penting juga untuk diawasi. Hal ini untuk memastikan bahwa para hakim memberlakukan hukum demi keadilan, bukan demi yang lainnya. Komisi yudisial diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 24B ayat 1, yaitu bahwa komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. UUD Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan wewenang Komisi Yudisial yaitu A. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. B. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. C. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. D. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Keanggotaan dan kepimpinan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum di UU Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. A. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. B. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. C. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. D. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota. E. Anggota Komisi Yudisial adalah penjabat negara. F. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. G. Pemimpin Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial.